Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bapak Haji Ramlan Nurmantias. Kalau acara formal begini, ini bukan formal tapi semi formal, penceramah itu diserahkan nama pejabat. Itu qualified. Itu memang al-Islamu ya'lu wala yu'lah alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Ulama wal umara mitra seperjalanan. Kalau yang kaliberkan sudah ditulis namanya. Karena orang Islam yang hebat itu bukan jago pidato, bukan hafal 30 juz, bukan. Orang Islam yang hebat itu bukan di kepalanya bersarang ribuan hadis, bukan Pak Wali. Ayat yang saya baca tadi terkait dengan hidup mati, di ujung ayat itu orang Islam yang paling hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Banyak ahli pidato, ulama bil hasad, bahkan ulama-ulama dengki, kaum munafik sedang mengepung Islam. Kita berkumpul begini, di luar sana musuh, tapi yang paling bahaya musuh di dalam masjid. Betul-betul tidak boleh. Yang merobek-robek sehingga ada GNPF, semangat GNPF, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang berat bukan menghadapi kafir berapa ekor aja di Indonesia. Contoh di Bukit Tinggi cuma satu benteng salib di situ. Yang berat itu kita hadapi di dalam pembunuh bayaran, kartel narkoba antar Meksiko Amerika. Di akhir detik kehidupannya mau mati, dia katakan, beribu-ribu orang telah habis di tangan saya ini. Saya bantai ketika dia akan menghalangi bisnis narkoba saya. Tetapi di akhir kehidupan saya berakhir di tangan sahabat, teman saya sendiri. Lalu mengeluarkan statement, lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan satu munafik. Pemilihan gubernur DKI mustahil secara logika, asumsi partai politik Anies menang itu mustahil. Sudah dilihat Jakarta dikuasai, dikepung dalam lingkaran pusaran kafirin wal munafikin. Kafir cuma berapa ekor, tapi yang munafik Allahu Akbar. Yang tadinya kafir di Jakarta cuma 15%, Pak Wali. Bisa-bisanya si penista agama mendapat persentase sampai 42 putaran pertama. Ayo, waktu debat saya nonton, Masya Allah, ada yang pakai baju kotak-kotak, tapi yang paling aneh lagi yang pakai baju warna hijau begini Pak, pakai kopiah, jidatnya sampai 5 hitam di sini. Allahu Akbar. Walillah ilham. Mohon maaf Pak Wali, boleh saya tanya, Bapak dari partai apa? Independen? Oh, netral. Ini saya kira Bapak, soalnya saya tadi malam di Dumai ceramah, saya bilang kan doakan supaya Megawati, Novanti cepat mati, saya bilang begitu. Tidak tahu saya Pak, ketua DPR-nya orang PDIP. Gitu. Saya ini Pak, Muhtadin, jangan cepat-cepatlah kita panggil orang ustaz. Nabi katakan istatun yadkhulun naroh bisitatin, al umara bil ju'uri, pemerintah yang sewenang-wenang. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama al umara bil ju'ur, penguasa yang sewenang-wenang. Yang kedua wal arabu bitasubi, orang Badui yang fanatis kesukuan. Nah, yang ketiga nih wa ahlur rustaqi bil jahli, orang
kampung karena kebodohan. Orang sebut satu ayat, Ustaz. Di Mekah, Madinah dipanggil Ustaz S3 dulu, doktor dulu, baru dipanggil Ustaz. Indonesia tidak, Ustaz Guntur Bumi. Pensiun Guntur Bumi, muncul lagi Gatot Baraja Musti. Pensiun Gatot, muncul lagi Kanjeng Dimas Taat Setan. Ini jadi Pak, memang dilema sekali. Saya ini Pak Wali, orang yang baru pulang, baru kembali. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukan pindah agama. Istilah pindah agama itu nanti jadi ekstrim. Ya. Ekstrim, tapi ekstrim bodoh. Saya berat Pak mau ke Bukit Tinggi tadinya, cuma dipaksa ke sini. Memang betul. Dipaksa saya ke sini. Saya di Dumai kok lagi ceramah, saya batalin. Enggak Ustadz, ditunggu. Jadi saya enggak tahu Pak, mungkin kondisi saya kurang sehat. Pagi ini terakhir jadwal saya, karena saya mau kembali ke Jakarta. Hati-hati. Godawatun fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Pejuang apa ini tadi? Pejuang GNPF subuh ya? Cuma di kota Dumai bukan pejuang. Kalau pejuang keluar, jangan kumpul di Bukit Tinggi. Kalau pejuang jangan di tempat, keluar. Kalimantan, Sulawesi, saya Manado Pak. Kalau yang baca Al-Quran tadi, orang Bukit Tinggi, setan enggak terlalu goyang dia. Paling setan cuma geli sedikit. Tapi kalau yang sekarang baca Al-Quran orang Manado, setan betul-betul panas di luar sana. Karena bekas teman setan saya Pak Wali. Saya 16 tahun rektor Pak. Pernah jadi pendeta. Pendeta kalau di kabupaten begini Pak, indeks prestasi kumulatifnya itu cuma 2,50-an. Saya rektor dulu Pak Wali. Ini dokumen saya. Saya mempendetakan ribuan pendeta. Murah saya, tapi tidak murahan Pak. Mudah bukan berarti murahan. Murah, hati murahan. Awas. Ketika saya sudah membaca tidak tahu bersyukur, saya tidak bisa berpasangan dengan orang yang tidak bisa bersyukur. Karena saya tidak pernah mengagungkan manusia ketika saya masuk Islam. Rasul mengajarkan hormati orang bukan karena pangkat, bukan karena kekayaannya. Hormati manusia karena akidah, akhlaknya. Memang kita selama ini terkecoh. Lihat orang pakai batik, masuk gorong-gorong, wah ini cocok jadi presiden. Coba, jangan tepuk tangan, ini bukan di gereja Pantai Kosta. Lihat orang masuk gorong-gorong pakai batik, pilih, ini jadi presiden. Jokowi, Jokowi. Pilih Jokowi jadi presiden. Kita bukan negara Islam Pak Wali. Indonesian nation religion is not. Indonesian nation state is not nation religion. Bukan negara agama, negara bangsa. Tapi Indonesia mayoritas adalah Muslim. Cari pemimpin yang Islami. Saya dari awal kan pilih Prabowo. Karena saya sudah tahu Pak Jokowi tidak pandai bicara. Kalau tidak pandai bicara, bahaya. Pejabat yang tidak pandai speaknya, berarti sudah ketahuan tidak lincah untuk memimpin sebuah institusi negara. Kan semua ide terlahir dari style atau dari penampilan tutur kata seorang. Akan terlihat. Saya bilang, oh ini nggak bisa jadi presiden, payah ini. Standarisasinya SMA ini. Wah, saya nggak pilih, saya pilih Prabowo. Kebetulan saya juga anak tentara Pak. Jadi saya anak tentara, pilih bekas tentara, tapi kalah. Biar kalah, yang penting tetap menang. Karena sudah diobok-obok oleh Ahok kita sampai jadi GNPF MUI begini Pak.
ma'asyaba min musibatin illa biidnillah, bahwa semua musibah itu terjadi karena izin Allah. Jadi tidak ada itu Ahok, oh gara-gara Ahok, bukan. Memang kita umat Islam sendiri sudah jauh dengan Al-Quran. Kedua, kita ini sudah terpecah ukurannya, maka dikumpul Allah. Jadi begini, coba kalau tidak ada Ahok, persoalan Ahok ini kan persoalan ada binatang yang mencoba membaca karena orang kafir itu Pak, orang Kristen, Hindu, Buddha itu levelnya itu menurut Allah, bukan menurut saya. Orang kafir itu adalah binatang. Nah coba baca Al-Quran, Al-Anfal 55, inna syarat dawabi innallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi Ahok ini adalah binatang yang coba mengutak-atik Al-Quran, begitu. Kalau polisi marah atau ini, sering saya baca ayat ini di mana-mana. Di Makassar kemarin ada yang tersinggung, mau lapor polisi, pergi lapor. Datang polisi ke sini, saya bilang, jangan marah saya komandan, marah ini Al-Quran. Saya cuma sampaikan, ini yang bilang. Panggil dia, sidik ini Al-Quran, bawa ke depan kamu. Polisi bilang, saya juga Islam Ustaz, makanya jangan coba tuh. Kalau kau Islam, kau tidak taat pada Al-Quran, jadi polisi karena Al-Quran. Pak Wali jadi wali kota karena Islam. Semua kita ini, saya ditolong Allah, satu keluarga bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat karena Islam. Dari mana saya tahu Islam ini? Bukan dari orang Islam. Yang paling tahu tentang Islam ini adalah para pendeta. Yang paling tahu Islam benar itu adalah para pendeta. Nabi berumur 8 tahun, yang memberitahukan beliau adalah Rasulullah di masa akan datang adalah pendeta Bukhairah. Nabi berumur 38 tahun, yang memberitahukan beliau adalah Nabi utusan Allah, pendeta Warokah bin Naufal. Belum ada ustadz, belum ada kiai, belum ada buya, belum ada orang Islam. Makanya Nabi selalu berdoa. Bahkan Allah turunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakiza badunna ba'da." Kembalilah hai ahli kitab pada kalimat yang sama dengan kami. Saya masuk Islam ini Pak, satu keluarga, jamaah, ibu bapak, saudara-saudara. Banyak orang masuk Islam. Banyak saya temukan di Indonesia. Kalau 10 yang masuk Islam dari kafir, insya Allah hanya 2 yang betul-betul mu'alaf. 8-nya ini kualat Pak. Beda dengan bule yang masuk Islam. Kalau bule masuk Islam, Eropa, Jerman, Amerika yang masuk Islam berdasarkan Quran surah An-Nur 46. Laqad ansalna ayati mubainatin wallahu yahdi mayasya'u illa siratim mustaqim. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Saya studi di Israel Pak Wali. Konsentrasi saya perjanjian lama. Kitab suci Kristen ini ada 2 bagian, Old Testament, New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Umat Islam dan umat Kristen mengatakan Injil katanya. Umat Kristen dan Islam sama-sama tidak tahu. Dua-dua mengatakan Injil. Di masjid saya tanya, apa kitab suci Kristen? Injil. Siapa yang membawa Injil? Isa. Isa Nabi orang Kristen atau Islam? Ada yang bilang di sebelah sini Islam, di sebelah situ Kristen. Wah, ini profesor siapa yang ajar ini? Kitab suci Kristen bukan Injil. Kitab suci Kristen adalah perjanjian baru.